Mas Uce mengatakan ini adalah Gibran lagi menonjol, ya kan? Ini lagi ada momen buat Gibran. Jadi meskipun tidak lewat jalan PD Perjuangan, ya bisa lewat jalan lain. Bang Panda, gimana kalau misalnya Gibran didorong menjadi tidak jadi cawapres lewat PD Perjuangan, tapi lewat jalan lain, misalnya jadi cawapresnya Prabowo? Gibran ini dalam satu organisasi teratur yang disiplin. Namanya PDI Perjuangan, ada mekanisme gitu loh. Maka dari tadi aku heran, barang orang kan dibahasin gitu. Ini udah ada. Saya sendiri pun tahu diri, udah ada Ganjar masih gue diketawain orang di internal kami, aku akan diketawain. Makanya gini Mbak, izin saya. Tapi setahu Opung, Gibran sampai saat ini tidak menunjukkan ketertarikan untuk menjadi cawapres ya? Apa ya? Gibran ya? Ya moga-moga enggak. Enggak begini. Gibran itu sudah ada kerjaan sekarang. Dia mendampingi Ganjar. Nanti akan dimulai hari Sabtu pagi di daerah Bogor gitu loh. Dia sudah dapat tugas itu, pekerjaan itu gitu loh. Jadi kemudian kita bahas dia jadi ini karena keputusannya. Jadi nggak pas gitu loh. Lebih bagus aku tadi nggak usah ikut. Aduh, jangan Gibran ini akan taat pada keputusan. Bukan nggak maksud aku. Partai ini punya aturan main, partai ini punya disiplin, partai ini tahu mengatur. Dia adalah kader daripada partai, tahu apa tugas dia. Makanya kami dari PKS membaca mulai dari pengusung Gibran, Kaisang di Depok. Ini sama teman-teman PSI nggak punya tokoh aja. Maka sebagian teman-teman PSI didiklah kader itu untuk bisa dari bawah. Jadi kader PSI kenapa nggak giring aja yang dimajukan? Kenapa harus Kaisang diobok-obok kadernya Bang Panda gitu? Akhirnya kan ini membuat etika berpolitik kita tidak etis. Kita pun lagi kesulitan cari wapresnya. Betul. Ini bukan masalah etis nggak etis, kalau menurut saya sih itu emang strateginya PSI aja. Strateginya PSI-nya itu emang dia nebeng Pak Jokowi. Iya. Itu aja strateginya. Jadi sekarang Mas Kaisang masalah ntar kemudian diomelin lagi sama PDI Perjuangan itu masalah ntar. Yang penting PSI-nya kan naik terus. Gitu. Jadi di sisi lain boleh. Jadi kalau memang itu konsep berpikir kita, begitu kan? Nah harusnya juga PKS apa dong dari kadernya? Kenapa mengusung Anies yang bukan kader? Tunggu dulu sebentar. Itu kan harus begitu. Artinya kalau memang partai itu bersama PKS sejak awal. Tunggu dulu. Kalau memang kader itu harus ditonjolkan, ya semua harus dari kader dia, tidak boleh mengajukan calon presiden yang bukan kadernya. Yang kedua saya mau tanggapi. Masalah Pak Anies bukan kader partai manapun, beda sama Kaisang sama Gibran. Gibran kader PDI dicalonkan PSI. Artinya abang katakan tadi bahwa harus keluarganya PDI kan harus satu partai. Harus dari kadernya. Anies sudah masuk PKS. Harus ini salah, ini beda. Artinya masalahnya beda. Bahwa kalau memang kita konsekuen, kalau kita mau konsekuen, gitu kan? Sebentar. Kalau kita mau konsekuen, kadernya yang dibina, yang diusulkan jadi calon DPR, calon presiden, calon harus dari kadernya. Jangan dalam konteks lain karena ini menguntungkan. Semua orang yang calon DPR itu harus masuk kader dulu. Punya KTA baru. Yang kedua saya mau sampaikan, ada mau saya sampaikan satu lagi. Yang kedua adalah sebentar aja. Kalau kita misalnya katakanlah kita kritisasi dinasti politik di dalam eksekutif, di dalam katakanlah presiden dan anaknya misalnya, apakah di partai politik tidak ada dinasti politik? Anaknya, bapaknya ketua umum pendiri, anaknya jadi ketua umum. Apakah itu katakan dinasti politik? Apakah ketua umum partai tertentu di situ anaknya jadi melejit, jadi anggota DPR, menduduki jabatan itu dinasti politik kah itu? Kalau kita mau konsekuen loh. Jadi saya kira sepanjang sesuai dengan artinya, sepanjang sesuai dengan aturan sah-sah saja. Itu maksudnya. Tapi itu masih ruang publik dan kebijakan publik kaitannya dengan apa yang disebut dengan pejabat masih ada satu segmen lagi Bapak-bapak. Gitu loh. Nanti kita sambung lagi ya. Kan masuk wilayahnya itu. Oke, pemirsa kontroversi akan kembali sesaat Kalau lagi. ranah privat berkebijakan dipersembahkan oleh